Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Presiden Jokowi adalah seorang presiden yang begitu berhasil mengangkat harkat martabat Indonesia, negeri kita tercinta ini. Di mana Indonesia begitu banyak sekali mendapatkan pujian dari para pemimpin dunia, yang dimana mereka mengatakan Indonesia dan Jokowi itu berhasil dalam menyelenggarakan event-event internasional yang diadakan di Indonesia, dan semuanya itu memukau para pemimpin dunia. Dan juga setiap keputusan dan kebijakan Jokowi yang terlihat itu sangat berani melawan negara-negara besar. Keputusan-keputusan yang dinilai itu belum pernah diambil oleh pemimpin sebelumnya. Misalnya dalam pengambil alihan Freeport ke tangan Indonesia, yang dimana sebelumnya tidak pernah Indonesia memegang saham yang paling besar di sana, tapi era pemerintahan Pak Jokowi mengambil alih dan menunjukkan ketegasan dan keberaniannya, menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak bisa dibujuk oleh uang. Akan tetapi seorang Jokowi terus-menerus ngotot bahwa Freeport harus menjadi milik Indonesia, dan terbukti keberanian Jokowi berbuah hasil. Dan juga bagaimana Pak Jokowi mengambil keputusan dan kebijakan itu menghentikan ekspor bahan mentah, biji nikel dan mineral lainnya, yang membuat itu negara-negara besar Uni Eropa itu terguncang dan mereka mengancam Pak Jokowi, menggugat Pak Jokowi habis-habisan. Tapi apa? Pak Jokowi tetap strong, tetap berdiri tegas dan memegang teguh apa yang sudah menjadi keputusannya. Karena dasarnya adalah Pak Jokowi itu menginginkan kesejahteraan Indonesia, mengutamakan kepentingan rakyat. Dan saya masih heran, orang seberhasil seperti Pak Jokowi ini masih ada saja orang yang suka nyinyir, orang yang suka fitnah, orang yang suka tuduh-tuduh dan merendah-rendahkan presiden kita. Orang-orang tersebut mungkin hanya adalah sekelompok orang yang iri dengan kinerja dan keberhasilan Pak Jokowi. Iri dengan bagaimana 80% masyarakat yang mencintai Pak Jokowi. Bahkan masyarakat menginginkan Pak Jokowi terus saja. Kalau tidak terhalang oleh konstitusi, pasti Pak Jokowi akan dipilih lagi oleh rakyat Indonesia. Saya percaya itu. Masih ada orang yang suka menuduh, suka menghina, suka mengancam Pak Jokowi. Kita akan segera untuk membahas berita yang dimana akan memberitakan hal itu, dan link original video saya sertakan di deskripsi. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk bahas beritanya. Beberapa waktu yang lalu telah mengungkap kasus atas beredarnya video yang viral. Ini salah satu ya, yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Ini ancaman pembunuhan kepada Pak Jokowi waktu lalu. Patut diduga dan disangka ini salah satu contoh seperti apa yang saya katakan tadi. Perbuatan makar dengan maksud membunuh dan melakukan pengancaman terhadap presiden. Kemudian terhadap tersangka saat ini masih dilakukan pendalaman. Ini otak-otak teroris ya. Motif dan latar belakangnya. Saya dari awal-awal sudah mengingatkan, hati-hati kita hidup dalam sebuah negara yang tertib, supaya cara berbicaranya ditata dengan baik. Kan saya dari awal-awal sudah saya ingatkan, kalau tidak ya nanti akan berurusan sama kepolisian, dan itu hal yang wajar gitu. Nggak ada apa itu bagian dari skenario yang dijalankan seperti kucing kena air. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, makin nggak tertib negara ini. Nyata salah, tidak. Agar tidak sembarangan kita bernegara ini, ada tata keramanya, ada hukumnya, ada aturan-aturannya. Ya. Kita sepakat membentuk negara Republik Indonesia, negara hukum. Orang boleh berkata, tapi tidak boleh misalkan memotong leher presiden. Nah, kan itu salah satu contoh yang saya katakan tadi. Hewan orang lain juga nggak sembarangan mencuri. Orang seberhasil Pak Jokowi, orang sebaik Pak Jokowi, orang sesopan Pak Jokowi yang memberikan kebebasan dalam masyarakat seluas-luasnya untuk memberikan suara mereka untuk mengkritik pemerintah, tapi masih saja dikatakan mau dipenggal lehernya, mau dibunuh. Itu kan benar-benar sangat keterlaluan. Orang manusia juga bahaya gitu kan. Misalkan menggulingkan pemerintahan, itu kena makar. Jadi kalau hari ini orang mengatakan spontan, kebebasan berpendapat, mari kita sepakat. The founding father kita, yang 4 ulama besar membuat itu. 4 nasionalis bergelar Muhammad depannya membuat konstitusi pasal 27, 28. Silahkan berpendapat tapi hormati hukum. Hukum dibatasi oleh undang-undang. Ketika orang menyatakan pendapatnya, isinya tadi menghina, judi, cabul, apalagi makar. Orang berbuat itu adalah kriminal.
Muka laki-laki itu beringas ketika mengancam Presiden RI Joko Widodo. Dia bahkan bersumpah atas nama Tuhan akan memenggal leher dan kepala Jokowi seraya dilengkapi dengan seruan takbir. Sementara yang lain yang ada di sekitarnya, termasuk kedua wanita berkacamata hitam itu, tertawa bahagia mendengarnya dan tak lupa mengumandangkan takbir. Entah takbir itu memang harus diteriakkan sekeras itu. Tidak kurang dari 2 kali 24 jam setelah video dan dilaporkan, kepolisian berpakaian biasa berhasil menangkap laki-laki itu di rumahnya tanpa perlawanan yang berarti. Dia dibawa langsung ke Polda Metro Jaya. Dia ditangkap di Parung, Bogor pagi tadi pukul 8. Hermawan Susanto atau inisial dengan HS sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sedang dilakukan pemeriksaan. Mukanya kini tak segarang ketika mengancam akan memenggal kepala dan leher Jokowi. Mungkin lebih tepatnya mukanya pucat pasi. Hermawan Susanto atau HS sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sedang dilakukan pemeriksaan. Mukanya kini tak segarang ketika mengancam akan memenggal kepala dan leher Jokowi. Mungkin lebih tepatnya mukanya pucat pasi. Bagaimana tidak pucat pasi jika dia dijerat pasal berlapis, yang satu pasal 104 KUHP tentang makar, yang satunya lagi pasal 27 ayat 4 junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ya, Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan tindak pidana di bidang ITE dengan modus pengancaman pembunuhan terhadap Presiden RI yang sedang viral di media sosial, yang sekarang ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 KUHP dan pasal 27 ayat 4 junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ini kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono yang saya kutip dari detik.com. Ya, kedua pasal itu ngeri semua hukuman penjaranya. Katakanlah pasal 27 ayat 4 itu paling lama 6 tahun. Apakah itu tidak ngeri? Apalagi pasal tentang makar bisa hukuman mati atau seumur hidup atau paling lama 20. Nggak percaya? Ini pasalnya. Pasal 104 setara sama pembunuhan berencana ya. Makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara itu paling sudah lama direncanakan. 20 tahun. Kita kesampingkan dulu mungkin atau tidaknya HS melaksanakan ancamannya. Tetapi kalau merujuk pada ancamannya, sudah terdapat maksud untuk membunuh atau meniadakan kemampuan presiden. Memenggal kepala dan leher itu sudah termasuk bermaksud untuk membunuh, sekalipun belum terjadi dan tidak mungkin terjadi. Sebab niat seseorang hanya dapat diketahui dari perkataannya dan tindakannya. Memenggal kepala dan leher juga bermaksud meniadakan kemampuan. Coba aja kalau... Oke, itu adalah salah satu berita contoh yang dimana yang saya katakan tadi, orang sebaik dan seberhasil Pak Jokowi yang membangun negeri ini, yang mensejahterakan rakyat, yang membangun begitu banyak fasilitas infrastruktur yang bermanfaat untuk rakyat, masih saja dilakukan atau dikatakan seperti itu. Itu adalah berita yang sudah lama ya. Akan tapi ya, itu adalah sebuah hal yang bisa dan mempunyai unsur makar, yang dimana hukumannya itu setara seperti hukuman 340 ya, yang dimana adalah pembunuhan berencana yang tuntutan maksimal hukuman adalah hukuman mati, seumur hidup paling rendah itu 20 tahun. Ya, dan itu adalah hal yang benar-benar sangat-sangat disayangkan terjadi di negeri kita ini, yang dimana ya Pak Jokowi menyayangkan hal itu. Budi luhur, budi pekerti yang dimana itu sudah mulai pudar karena iri dan karena kebencian mereka yang tidak mau mereka lepaskan. Mereka pendam terus kebencian itu dan ya, akhirnya berbuah seperti ini. Ya. Hanya karena mereka ditunggangi oleh orang-orang yang mungkin kalah saing dengan Pak Jokowi dan mereka dipanas-panasi. Mereka mendengarkan ceramah-ceramah para mereka yang mengatakan Habib tapi hanya membawa kebencian saja. Ya, seperti ya, saya langsung saja banyak sekali mereka yang membawa-bawa agama dalam politik dan kemudian membuat provokasi di tengah-tengah masyarakat karena mereka sudah ditunggangi tentunya ya. Ya, jadi mau bilang apa? Inilah Indonesia. Begitu banyak keberagaman. Tapi saya percaya orang-orang seperti mereka ini adalah orang-orang yang hanya segelintir saja. Buktinya 80% masyarakat Indonesia puas dengan apa yang sudah Pak Jokowi lakukan. Dan jika saja 80% ini bertindak memilih Pak Jokowi, ini nggak akan sisa ya. Tapi saya percaya orang-orang yang 80% ini adalah orang-orang yang berpikiran dewasa, yang waras, yang tidak gila-gilaan seperti mereka ini. Segitunya ya. Ya.
Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky Mung pamit, see you and God bless. Bye guys.